Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma Alhamdulillah, puji syukur kita tujukan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Salawat dan salam kita tujukan kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga beliau, sahabat beliau, kerabat beliau, zuriat beliau dan orang-orang yang mengikuti beliau hingga hari yaumil kiamah nanti. Alhamdulillah, malam hari ini kita akan membuat kembali video tentang sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menetap di Madinah, datanglah izin dari Allah Subhanahu wa taala untuk berperang. Maksudnya untuk mempertahankan diri dari serangan-serangan musuh dan membela kemerdekaan bagi orang-orang yang memeluk agama Islam dan menyebarkan agama Islam. Tiada sekali-kali dimaksudkan untuk memaksa orang masuk dalam agama Islam. Karena pihak orang-orang kafir tiada henti-hentinya memperlihatkan permusuhan dan senantiasa melanggar perjanjian damai. Terkadang mereka menyerang, terjadilah berulang-ulang peperangan di antara Nabi dengan orang-orang kafir. 27 kali Nabi Muhammad SAW turun ke medan perang. Di antaranya banyak yang tidak sampai terjadi peperangan karena tiada berjumpa dengan musuh atau mereka melarikan diri terlebih dahulu sehingga tidak terjadi peperangan di antara Nabi dengan musuh-musuh din, yaitu orang-orang kafir, orang-orang kaum musyrikin. Adapun peperangan yang sempat terjadi, ada beberapa peperangan. Yang pertama ialah Perang Badar. Ini yang pertama terjadi. Perang Badar terjadi pada tanggal 17 Ramadan tahun kedua Hijrah. Nah, jadi setelah 2 tahun Nabi Muhammad SAW menetap di negeri Madinah, menyebarkan agama Islam, terjadilah Perang Badar. Badar adalah suatu tempat dekat kota Madinah. Tentara kaum musyrikin berjumlah 1.000 orang melawan pasukan muslimin yang terdiri dari 313 orang. Musuh dikalahkan dalam peperangan ini dan sebahagian besar orang-orang kaum musyrikin itu dijadikan tawanan dan dibebaskan kembali setelah membayar tebusan. Nah, jadi ditawan musuh-musuh tadi dan dibebaskan kembali setelah membayar tebusan. Tebusannya apa? Kadang ditabus dengan duit. Nah, jadi di antara mereka-mereka yang bisa membaca, bisa menulis, orang Arab tadi disuruh menulis dan belajar membaca lawan kaum muslim, anak-anak kaum muslimin dan muslimat di Madinah. Jadi satu orang kafir tadi disuruh melajari 10 orang anak orang kaum muslimin. Nah, itu perang pertama. Kemudian yang kedua terjadi lagi Perang Uhud. Terjadinya Perang Uhud pada bulan Syawal tahun ketiga Hijrah. Artinya setahun setelah perang tadi, bulan Sa'ban, tahun ludinya, tepatnya pada bulan Syawal, kaum musyrikin dari Mekah itu menuntut balas atas kekalahan di dalam peperangan Perang Badar. Nah, jadi merasa kalah dalam Perang Badar, mereka ini membalas, datang lagi menyerang ke Madinah. Orang-orang muslimin melawan. Nah, jadi jumlah mereka datang banyak tentaranya daripada nota dahulu, yaitu 3.000 orang. Nah, mereka datang dengan tentara 3.000 orang, sedangkan kaum muslimin melawan dengan jumlah 700 orang. Nah, jadi kada seimbang pulang peperangannya. Musuh 3.000, seorang 700. Setelah terjadi pertempuran
musuh mundur. Nah, jadi perang antara orang 3.000 tadi melawan orang 700, ternyata orang 3.000 tadi mundur. Kemudian tiada disangka-sangka mereka datang lagi menyerang kembali dari belakang. Sehingga pasukan kaum muslimin tercerai-berai dan banyak yang terbunuh. Nabi Muhammad sendiri karena tetap bertahan di dalam medan perang, akhirnya beliau terluka, kening beliau luka dan gigi beliau pecah, itu bagian muka. Nah, untunglah dalam waktu yang singkat mereka dapat bersatu kembali sehingga dapat menghentikan peperangan itu. Sebab terjadi hal yang mengecewakan. Nah, jadi terjadi hal yang mengecewakan. Ini karena sebagian daripada tentara Islam tuh, yang disuruh mengawal bagian belakang melanggar perintah Rasulullah. Dan mereka meninggalkan tempat pengawalan itu, pergi merebutkan harta rampasan yang ditinggalkan oleh musuh. Padahal Nabi Muhammad SAW telah memperingatkan lebih dahulu, tiada sekali-kali pun mereka boleh meninggalkan tempat itu. Nah, jadi karena kaum muslimin tadi dan tentara kaum muslimin tadi kedepasian lawan Nabi, mereka meninggalkan tempat pertahanan mereka itu karena merebutkan sebahagian harta yang ditinggalkan oleh orang kafir tadi. Ternyata setelah mereka mengejar harta tadi, orang kafir tadi berbalik menyerang. Nah, akhirnya banyak yang terbunuh. Kemudian yang ketiga, perang Bani Mustalaq terjadilah pada bulan Sa'ban tahun ke-5 Hijrah. Nah, setelah 5 tahun Nabi berdiam di Madinah, terjadi perang yang ketiga, yaitu perang Bani Mustalaq. Bani Mustalaq ialah nama suatu suku bangsa Arab. Mereka dapat dikalahkan dan ditawan, kemudian dibebaskan kembali sehingga dengan sebab semuanya masuk ke dalam Islam. Nah, jadi Bani Mustalaq ini berperang juga awan Nabi. Nah, akhirnya mereka itu kalah dalam peperangan itu dan mereka ditawan, kemudian mereka meminta bebasakan dengan syarat mereka tadi berislam baratan. Yang keempat adalah perang Khandaq. Perang Khandaq terjadinya pada bulan Syawal tahun ke-5 Hijrah. Nah, jadi kada jauh jaraknya nih bulan Syawal, sedangkan dengan nanti bulan Hijrah, bulan Sa'ban, Ramadan, Syawal. 3 bulan aja harapnya dengan perang Bani Mustalaq ini, perang lagi dengan perang Khandaq. Perang Khandaq terjadi pada bulan Syawal tahun ke-5 Hijrah, tepatnya 5 tahun setelah Nabi tinggal di Madinah. Orang-orang musyrikin, orang-orang kafir, mereka itu bersatu datang mengepung kota Madinah dengan 10.000 tentara. Nah, banyak benar 10.000 tentara mengepung kota Madinah. Dan juga mereka dibantu oleh bangsa Yahudi dan Bani Quraizah. Musuh tiada dapat memasuki kota Madinah. Nah, namun 10.000 ini kadangkala memasuki kota Madinah karena kaum muslimin terlebih dahulu telah menggali parit. Jadi kita itu bola parit, sungai kecil mengelilingi kota Madinah. Parit itu sebagai pertahanan di sekeliling parit itu dijaga. Parit tadi di dalam bahasa orang Arab itu disebut handak. Handak itu juga kita parit. Parit itu juga kita got, selokan. Jadi bola selokan mengelilingi kota Madinah itu supaya apa? Supaya orang kafir itu kadang-kala masuk ke kota Madinah. Setelah kota Madinah dikepung lebih kurang 1 bulan lamanya, terjadilah perpecahan di antara mereka. Ini sebulan udah mereka itu berkemah menjaga mengepung kota Madinah itu, tapi kadang-kala masuk juga. Akhirnya di antara mereka itu ada kesalahpahaman, lalu terjadilah perpecahan di antara mereka. Dan pada suatu malam datang pula angin yang sangat kuat yang mengacaukan mereka dan menghancurkan kemah-kemah mereka. Akhirnya pada malam hari itu juga mereka mengundurkan diri. Sehingga perang Khandaq tadi tiada terjadi. Sekiranya inilah dulu yang bisa kami sampaikan dalam video kali ini, mengisahkan beberapa peperangan yang terjadi pada zaman Rasulullah. Dan kita akan menyambung lagi dengan cerita
tentang peperangan di zaman Rasulullah yang akan datang.